Shalom, apa kabar? I'm blessed. Kita semua diberkati, amin. Puji Tuhan. Ya, hari ini saya akan mau lanjutkan dengan pelajaran tentang identitas kita yang baru, siapa kita di dalam Kristus. Ini penting banget untuk kita ketahui bahwa kalau kita nggak kenal siapa kita dalam Kristus, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, ya itu akan merugikan kita. Kita akan benar-benar rugi. Hari ini saya mau bicara tentang hal yang paling dasar tentang kerajaan Allah. Hal paling mendasar, kalau kita nggak mengerti hal ini, kita nggak akan mengerti apa yang semua yang Yesus katakan. Ya, Yesus membuat satu perumpamaan di dalam Lukas 8, ini juga ada di Matius 13 dan Markus 4 ya. Kita bisa baca ayat ini tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, saya kasih judul hari ini adalah benih itu ialah firman Allah. Kita akan baca ayat di dalam Lukas 8. Nanti beberapa kali saya akan ambil dari Matius dan dari Markus. Itu sama, itu sejajar. Tapi kalau kita baca dari tiga kitab ini, itu akan mendapat gambaran yang lebih lengkap, komplit. Ya. Lukas 8 ayat 4 dan 5 dan seterusnya ya. Ya, Bapak Ibu perhatikan ya, kalau bisa buka Alkitab atau bisa lihat di sini. Ya. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh, berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kemudian ayat selanjutnya, murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Amin. Benih itu ialah firman Allah. Nah, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Kemudian di ayat 14 berkata, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Perhatikan di sini, orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh apa? Kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Bisa bilang amin. Amin. Ini adalah satu perikop yang luar biasa, yang kalau mau dibawakan, mau dikhotbah berkali-kali pun ini luar biasa. Ya, mau diceritakan berkali-kali juga enggak membosankan. Ya, saya harap Bapak Ibu pernah membaca ayat ini. Kalau baca juga bisa baca di dalam Markus pasal 4, itu bagus banget juga, atau di Matius 13, sama ya, kurang lebih, tapi saling melengkapi. Nah, perumpamaan ini tentang penabur. Ya, kita tahu bahwa hanya ada satu jenis tanah yang menghasilkan, betul? Tetapi kebenarannya bahwa penabur itu juga menabur ke semua jenis tanah.
Artinya penabur ini menaburkan benih kemana saja, di mana saja, kapan saja. Ya. Penabur ini siapa? Siapa yang penabur ini? Penabur ini adalah Yesus. Penabur ini juga bisa adalah orang-orang yang memberitakan Injil. Ya, seperti saya hari ini, saya mau memberitakan kabar baik buat kita semua. Nah, tetapi ada 4 jenis tanah. Kita tahu ini jenis tanah hati. Ya, tanah itu adalah hati kita. Amin. Ya, boleh bilang tanah itu adalah hati. Tanah adalah hati. Ada yang punya tanahnya bersengketa? Atau tanahnya dikuasai oleh hal-hal yang lain? Ya, tanahnya terbagi-bagi. Ya, tanah kita inilah tanah hati. Ya, kita punya hati tanah. Jenis tanah ini dia berbeda-beda setiap orang. Ya, tapi ini sebenarnya tidak berarti bahwa ini ada 4 jenis orang. Ini bisa saja satu orang tapi punya level jenis tanah yang berbeda-beda. Sampai terakhir dia punya tanahnya itu dia subur. Nah, kita tahu kalau kita mau punya tanah yang subur itu bukan berarti tanah yang subur itu artinya tanah yang nggak ada batu-batu, nggak ada semak belukar ya. Tanah yang baik, yang siap ditanam benih. Ya, kita tahu kalau kita mau nanam sesuatu pasti harus dibersihkan dulu. Ya, mau nanam mangga, mau nanam duren, harus dibersihkan dulu baru ditanam. Nah, mungkin kalau ada batu dan lain sebagainya terus kita tanam. Jadi penting banget kita berpikir bahwa kita harus membersihkan dulu hati kita ini, tanah di dalam hati kita ya. Ya, tanah itu adalah hati kita. Ya, berbicara kita tahu hati kita itu terdiri dari 2, yaitu apa? Roh dan jiwa. Nah, bagian roh kita sudah sempurna. Amin. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sempurna, kudus, suci, dimateraikan, disil oleh Roh Kudus, tidak bisa berdosa, tidak bisa ditembus oleh dosa. Amin. Ya. Tetapi ada bagian jiwa yang kita punya di situ adalah apa? Ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Nah, pikiran, perasaan, kehendak ini ada dalam jiwa kita yang harus dibaharui. Pikiran kita itu adalah motornya. Kalau pikiran kita nggak dibaharui dengan kebenaran firman Tuhan, walaupun roh kita sudah lahir baru, sudah kudus, sudah suci, sudah sempurna, bisa kita jatuh tetap dalam dosa. Tetap jatuh dalam berbagai macam hal-hal yang nggak benar. Kenapa? Karena jiwa kita yang tidak dibaharui. Ya. Oke. Nah, jadi tipe orang pertama ini, jenis tanah hati yang pertama itu ketika ditabur jatuh di mana? Pinggir jalan. Terus apa yang terjadi dengan benih ini? Diinjak dan ada yang curi. Ada burung yang curi. Ya, di sini digambarkan burung-burung itu seperti burung-burung itu adalah iblis, setan yang ambil, yang mencuri. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ayat ini, satu-satunya orang yang bisa dicuri firman Tuhan itu adalah jenis orang pertama ini. Ya, 3 jenis yang lain enggak. Tapi di sini iblis itu betul-betul targetnya adalah firman yang ada dalam hati orang. Nah, tentu saja iblis itu tidak punya akses langsung ke firman, ya. Karena firman yang kita terima itu begitu kita dengar, ini ada ayatnya ya, bagus banget. Saya langsung aja ke ayatnya deh. Sorry. Ini boleh ke Markus 4 ayat 15. Markus 4 ayat 15 berkata, orang yang di pinggir jalan itu tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan dalam mereka. Ya, bahasa Inggrisnya bilang begini, and these are the ones by the wayside where the word is sown, when they hear, ketika mereka mendengar firman, setan comes immediately. Setan itu datang segera ngambil. Kenapa? Karena orang ini cuman sekedar dengar. Ya, mereka tidak betul-betul
mendengar, menyimpan dalam hati. Ya. Nah, kita tahu firman itu adalah firman yang betul-betul berkuasa. Ya. Kita nggak perlu ngomong, tapi kita bisa baca dalam beberapa ayat, firman Tuhan itu mengandung total kuasa. Bisa balik ke Mazmur 138 ayat 2. Ya, di Mazmur 138 ayat 2 berkata begini, Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Alkitab bahasa Inggris bilang begini, You have magnified your word above all your name. Nah, kita tahu nama Tuhan itu nama yang powerful, berkuasa, amin. Tetapi Tuhan sendiri membuat firman-Nya itu bahkan lebih tinggi di atas dari namanya. Ini luar biasa. Ya, dikatakan di sini karena Engkau telah mengagungkan, magnified, telah membesarkan, telah membuat firman-Nya itu dia lebih dari segala nama Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu ini ada pelajaran tersendiri, nama Tuhan ada banyak sekali ya. Ada Yehova Shalom, Yehova Rafa. Yehova itu sendiri adalah nama Tuhan, juga powerful. Ya, tapi dari semua nama ini dia tetap adalah firman-Nya itu di atas segala-galanya. Bapak Ibu, dari perkataan orang kita tahu orangnya seperti apa. Betul? Kita tahu Tuhan, kenal Tuhan itu dari perkataan dia, dari firman-Nya. Ya. Coba pikirkan baik-baik, ini betapa hebat, betapa berkuasanya. Bahkan Yesus itu dengan nama Yesus, iblis-iblis itu bisa kabur, bisa lari, ya. Tetapi dikatakan di sini dia meninggikan firman-Nya di atas namanya. Jadi seberapa hebat seseorang itu tergantung pada perkataannya. Amin. Ya, orang akan mengenal kita dari apa yang kita katakan. Betul? Ya. Mungkin beberapa orang bisa berbohong, sekali, dua kali bohong begitu ya. Ya, tetapi apa yang dalam hatinya itu pasti suatu saat akan keluar. Ya, dia mungkin nggak secara sengaja akan keluar sesuatu yang betul-betul yang dia simpan dalam hati. Nah, kalau yang kita simpan dalam hati adalah firman, kebenaran, firman itu otomatis akan keluar. Amin. Tetapi kalau kita simpan kepahitan, kita simpan macam-macam di dalam, itu juga suatu saat akan keluar. Ya. Karena sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, begitulah dia. Amsal 23 ayat 7 ya. Oke, jadi kalau dari Bapak Ibu, kalau kita dengar ada perkataan sampah keluar dari mulut seseorang, artinya kita tahu di dalamnya ada apa? Bapak Ibu yang ngomong ya. Ya, kalau ada sampah yang keluar, artinya di dalamnya ada ada sesuatu yang kita simpan ya. Jadi alih-alih kita mulai ngomong soal masalah dan persoalan, kenapa kita nggak mulai ngomong sesuatu yang memang Tuhan sudah tempatkan di dalam roh kita? Ya, berkat. Kita mulai memberkati orang-orang. Kita bukan mengomong soal masalah, persoalan, tapi kita ngomong soal solusinya. Amin? Ya, banyak orang datang, beberapa kali ada orang datang kepada saya ngomong banyak sekali hal tentang masalah hidupnya dia. Nah, masalahnya banyak sekali. Ada masalah sakit penyakit, masalah keuangan, dan lain sebagainya ya. Rasanya sih saya nggak kepengen denger. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kepada saya kasih karunia khusus sebagai seorang gembala yang mendengar. Lebih banyak mendengar. Dan kalau ketika ada masalah, saya akan coba tanya kembali kepada orang itu, ada firman Tuhan apa buat kamu? Jadi Bapak Ibu, kalau ada teman-teman yang datang kepada kita ngomong tentang masalahnya dia, ya kita jangan jadi orang yang duduk dalam kumpulan pencemooh, betul? Yang kemudian ngomong-ngomongin tentang masalahnya dia bahkan ke orang lain. Kita perlu tanya firman Tuhan apa yang kamu dapat untuk masalah ini. Ya kalau dia nggak punya firman Tuhan, kita bisa berdoa, tiba-tiba pasti Tuhan akan berikan kepada kita satu hikmat. Ada firman Tuhan yang pernah kita baca yang kita bisa sharing ke orang tersebut. Ya. Dan kemudian kita bisa berdoa bersama-sama berdasarkan firman Tuhan ini. Ingat, firman Tuhan itu di atas segala-galanya. Amin. Bahkan ditinggikan melebihi dari nama Tuhan sendiri. Jadi kalau ada yang datang kepada saya dengan masalah sakit, ya saya tanya dulu, apa ya, kamu mau sembuh?
Lewat apa? Ya, kamu percayanya apa? Kamu ada firman Tuhan apa? Tuhan ngomong apa? Seringkali orang akan bilang, nggak tahu. Karena fokusnya kepada apa? Masalah. Jadi saya berusaha untuk mengalihkan dari masalah kepada satu solusi. Nah, kalau ada orang datang kepada saya dan puji Tuhan, orang-orang TLW sekarangnya sudah mulai berubah, amin. Ya, kalau datang ke saya biasanya bilang, Pak Dolfi tolong support bersama dengan saya punya firman Tuhan ini. Oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Aku sementara melawan sakit penyakit ini. Yes. Kalau kayak gitu saya senang banget. Kalau orang datang seperti itu ke saya akan bersepakat. Mari kita bersepakat untuk satu masalah ini. Ya, kita mau sama-sama usir. Amin. Ya, begitu juga masalah keuangan, masalah hubungan, dan lain sebagainya. Yang kita perlukan adalah firman. Ya. Ya, jadi ini memberikan penghiburan yang luar biasa ya. Bahwa firman Tuhan itu pasti. Ya dan amin. Amin. Di dalam Mazmur 19 ayat 7-11 ini berkata begini. Taurat Tuhan itu sempurna. Menyegarkan jiwa. Amin. Kalau kita lagi galau, kita perlu apa? Firman. Supaya jiwa kita seger. Siapa yang letih lesu berbeban berat, Yesus bilang, mari datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Artinya kita perlu hanya firman. Nah, banyak orang dunia malah pergi ke diskotik, ke tempat-tempat kedugem, kemana-mana. Mereka mau coba mencari jiwanya bisa disegarkan di sana. Yang didapatkan apa? Nggak dapat apa-apa. Ya, malah pergi lari ke macam-macam ya. Mungkin ke obat penenang, ke berbagai macam hal yang mereka akan coba cari. Tetapi tidak bisa disegarkan jiwanya. Hanya oleh karena firman. Terus di sini bilang peraturan Tuhan itu teguh. Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kita semua ini orang-orang yang kurang hikmat. Tidak berpengalaman tadinya. Betul? Ya. Tapi ketika kita dapat firman, kita tahu bahwa firman itu, dari firman Tuhan itu kita mendapat hikmat, dan itu yang memberikan kepada kita sesuatu untuk, di sini dikatakan kepada orang yang tak berpengalaman. Dalam mengalami berbagai macam hal, saya butuh banget hikmat Tuhan. Ya, dalam menggembalakan jemaat di TLW, saya sangat perlu hikmat. Saya sampai bilang, Tuhan, bagaimana dengan Musa dulu? Waktu dia membawa sekitar 3 juta orang. 3 juta orang. Ini baru sekitar 100-120 orang. Haleluya. Ibu Nini sampai bilang, aduh Tuhan, saya lebih baik ambil jalan ini daripada jalan ini. Tapi kita tidak mengcopy doanya Yesus ya. Kalau cawan ini biarlah lalu, jangan. Bukan, Bapak Ibu bukan cawan yang harus lalu. Ini adalah sesuatu, kita sama-sama bertumbuh dalam kasih Kristus, amin. Ya, kita sama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, terus titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ya, kalau ada mata-mata yang mulai redup, di sini saya percaya mata-matanya sini nggak ngantuk, ya. Ya, amin. Ya, sebenarnya kita harus suka sama firman, amin. TLW jargonnya apa? Love the word, love the people, amin. Kita mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya. Ya, firman Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ya, lihat aja kalau mata udah mulai redup-redup, berarti perlu firman itu. Ya, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Kemudian di ayat berikut dikatakan di Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Segala sesuatu ini ditopang oleh firman. Bahkan bumi ini pun, ya Bapak Ibu puji Tuhan ya, ini ada firman Tuhan. Kalau enggak, bumi ini kayak bola bekel. Toing-toing-toing ya, saudara akan loncat-loncat, nggak ada gravitasi. Puji Tuhan kita bisa duduk tenang, bisa bersuka cita, bisa menari, menyanyi ya. Ya, ditopang oleh firman yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk
di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Sebagaimana Yesus, begitulah kita. Sekarang kita ada di mana? Kita duduk bersama dengan Yesus juga di kerajaan sorga. Ya. Nah, firman Tuhan itu begitu hebat. Firman Tuhan itu begitu luar biasa. Amin. Tetapi firman Tuhan itu perlu apa? Perlu disimpan di dalam hati. Perlu disimpan, di-keep. Ya. Dipikir-pikirin. Dipikirkan terus-menerus. Ya, kalau bisa didengung-dengungkan. Diucapkan, diomongkan. Supaya apa? Pada saatnya firman itu akan mulai bertumbuh. Dia akan mulai berkecambah. Akan menjadi pohon yang besar, mengeluarkan dahan-dahannya. Kemudian baru akan keluar mulai buahnya. Buahnya apa itu? Kesembuhan, kemakmuran, pemulihan akan terjadi dengan sendirinya. Tetapi kita jangan terlalu fokus kepada pertumbuhan. Ya, kalau tidak terjadi apa-apa dengan firman Tuhan, bukan firman Tuhan tidak berkuasa, bukan firman Tuhan itu dia tidak bisa mengubah. Kita sudah dengar tadi ya ayat-ayatnya ya di Mazmur ya, luar biasa bahwa firman itu luar biasa. Firman Tuhan itu perkataan Tuhan sendiri. Ya. Ya siapa yang bisa lawan perkataan Tuhan? Tapi kalau tidak terjadi apa-apa dalam hidup kita, berarti bukan firman Tuhan itu yang nggak punya efek. Kitanya punya 3 jenis tanah itu. Yang jenis tanah yang pertama itu orang yang nggak mau, cuma dengar aja sepintas lalu udah nggak mau, dia nggak peduli, nggak pusing, udah pergilah. Ya, jadi gampang sekali diambil. Diambil itu bukan berarti iblisnya ngambil terus dia simpan sama iblis. Ya, artinya kita didistract. Kita dialihkan pikiran kita dari kebenaran dari firman Tuhan, sehingga kita kembali lagi kepada keadaan kenyataan. Kalau kenyataan kita ini dia nggak baik, dan kita lebih percaya pada kenyataan apa yang terjadi dalam tubuh kita, apa yang terjadi dalam situasi kita, kondisi kita, keuangan kita, keluarga kita, itu yang kita fokus, bahaya banget. Ya, itu yang diinginkan iblis. Iblis mau kita fokus ke situ, makanya dia berusaha sebelum firman itu sampai betul-betul kita terima, sampai betul-betul kita simpan, dia akan coba distract pikiran kita ke hal yang lain. Ya, jadi firman Tuhan itu selalu sama, firman itu punya potensi yang sama di dalam setiap hati manusia. Amin. Ya, tapi ada 3 jenis tanah yang tadi. Makanya ketika firman itu disampaikan, hasilnya bisa berbeda-beda. Ya, tergantung jenis hati, tanah hati kita. Nah, tipe pertama ini dijelaskan oleh Yesus adalah orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Tidak paham akan firman Tuhan. Jadi sebelum firman itu betul-betul menembus hati, betul-betul disimpan di dalam jiwa kita, kita tahu roh kita penuh dengan firman, jiwa kita yang harus dibaharui. Ketika jiwa kita dengar firman Tuhan, oh, aku anak kesayangan Tuhan. Di dalam roh kita udah bergerak. Yes, ini klop. Komplit ya, sesuai, setuju, sepakat. Maka kemudian itu bisa termanifestasi ke dalam tubuh kita. Kita kemana-mana berjalan seperti betul-betul anak Tuhan. Bukan anak iblis. Kok nggak ada yang ketawa ya? Maksudnya kalau kita betul-betul menyadari kita anak Tuhan, kita kemana-mana seperti anak Tuhan, betul? Ya, sama seperti Bapa, begitu kita juga kan? Ya, kita berjalan kemana-mana seperti Kristus. Orang akan melihat Kristus dalam kita. Ya. Jadi kalau firman Tuhan itu tidak dipahami, maka seperti benih yang ditebarkan di atas tanah yang keras di pinggir jalan, burung-burung akan memakan benih itu dan tidak akan ada buah. Boro-boro buah. Mau tumbuh aja enggak. Ya. Jadi tidak akan ada buah. Ya tadi ayatnya sudah saya sampaikan ya. Setan itu datang seketika itu juga untuk mulai mendistraksi. Ya, mulai membuat kita itu betul-betul mengabaikan firman itu. Nah, di dalam Mazmur 119 ayat 11 berkata begini, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kita ambil aja yang bagian A, your word
I have hidden in my heart. Firman-Mu Tuhan, aku simpan baik-baik di dalam hatiku, di dalam jiwaku, di dalam pikiran kita. Ya. Jadi jenis pertama inilah orang yang hanya mendengar firman tetapi tidak menerima, tidak pernah menerapkan dalam hidup mereka, dan mereka kehilangan banyak hal, banyak manfaat dari firman. Ya. Jadi perhatikan baik-baik, tipe orang ini adalah orang yang tidak mengerti. Oleh sebab itu firman Tuhan disampaikan kepada orang-orang dengan cara supaya orang-orang bisa mengerti. Ya, kita kalau mau menyampaikan kepada seseorang, makanya di sini ada kids yang betul-betul kita sampaikan dengan cara kids bisa menyerap. Ya. Kalau disampaikan seperti secara saya menyampaikan seperti ini, anak-anak bubar. Mereka bisa loncat sana, loncat sini, kemana-mana. Ya, makanya ada untuk teens, ada untuk, ya teens sekarang lagi keluar sebentar ya, mereka mendapat pemahaman yang berbeda dengan cara penyampaian yang untuk usia mereka. Untuk youth, sama. Nah, kita itu nggak mengubah inti pesannya. Pesannya sama, selalu sama. Buat kids, buat youth, bahkan buat umum pun sama semua ya. Intinya adalah kita menyampaikan kabar baik tentang Injil damai sejahtera, tentang kasih karunia Tuhan, tentang kasih Tuhan yang tanpa syarat. Amin. Tuhan mengasihi Bapak Ibu semua nggak pakai syarat. Kalau kita dipakein syarat sama Tuhan, nggak ada satupun yang bisa memenuhi syaratnya Tuhan. Ya, habis kita semua kalau gitu Tuhan pakai syarat. Ya. Kalau Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, artinya kita perlu mengasihi orang-orang dengan apa juga? Tanpa yang benar. Benar apa betul? Dia sih bikin saya sakit hati. Wah, haleluya. Oh, Pak Dovi tadi bilang mengasihi tanpa syarat. Berat, bro. Berat, sister. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Amin. Maukah kita memakai kasih-Nya Tuhan itu untuk mulai mengasihi teman-teman, orang-orang kita, siapapun itu, tanpa syarat juga. Amin. Nah, ini bukan berarti kalau ada orang suka-suka sama kita, dia bikin jahat sesuatu yang lain sebagainya sama kita, terus kita tetap aja, ya, oke. Ya kita tetap mengasihi mereka, orang-orang ini. Tapi kalau kita sudah tahu sifatnya kayak begitu, ya kita jangan deket-deket lah. Ya, kita punya hikmat dari Tuhan kan? Ya, puji Tuhan. Ya, nah kita masuk ke jenis tanah hati yang kedua, jenis tanah hati yang tidak bisa dicuri sebenarnya oleh iblis, tetapi kita yang punya tanggung jawab untuk menjaga firman ini. Nah, jenis hati yang kedua ini adalah orang yang tidak menolak firman Tuhan, orang yang menerima dengan sukacita, tapi itu nggak cukup. Ya, orang perlu lebih dari sekedar bersemangat. Yes, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan aku, oke, aku sembuh. Puji Tuhan, sakit mahku sehat, sembuh. Ya, tapi jam berapa nih? Udah jam 1, telat makan nih. Mahku kambuh lagi nih nanti. Iya, tahan sebentar saja firmannya. Begitu kena jam, hilang firmannya. Haleluya. Ya. Orang-orang perlu merenungkan firman sampai betul-betul firman itu berakar dalam hati. Ya. Ini membutuhkan waktu dan usaha ya Bapak Ibu ya. Satu-satunya usaha kita adalah untuk mulai menyediakan waktu untuk mulai merenungkan firman. Mulai ambil waktu khusus Bapak Ibu. Terserah, saya nggak tahu ya. Kita bukan orang-orang agamawi yang sebenarnya kalau Bapak Ibu punya kemewahan untuk punya 1 jam, 2 jam, mau di pagi hari atau di malam hari, di siang hari, pergunakan itu dengan baik. Tapi kalau sampai enggak, terlalu sibuk dengan, ya saya sih nggak percaya ya kita sibuk banget gitu loh. Pasti ada jam-jamnya di mana kita bisa istirahat, tenang, pakai waktu-waktu itu untuk mulai merenungkan firman. Mulai ambil firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yes, aku nggak kekurangan makanan, aku nggak kekurangan pakaian.
Ya, aku nggak kekurangan sukacita, damai sejahtera. Aku nggak kurang ganteng. Ya, ganteng banget, puji Tuhan. Jadi, ketika kita mulai merenungkan, kita bisa tahu. Kita bisa berkomunikasi terus dengan Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu, akar itu nggak terlihat. Ya, apa yang cepat muncul ke depan berarti tidak berakar. Kelihatan orangnya, wah, oh udah berubah nih, kelihatan. Tapi ternyata cuma sebentar aja. Berarti nggak punya akar. Nah, biasanya orang yang memperkuat akarnya dulu, artinya dia merenungkan firman itu, mungkin akan kelihatan lama. Tapi begitu kelihatan buahnya, begitu kelihatan perubahannya, perubahan itu tetap. Nggak kayak yoyo, naik turun berubahnya. Ya, tetap, stabil. Karena itu firman Tuhan juga bilang, kita akan menghasilkan buah dan buah kita itu tetap. Ya, artinya kalau kita tetap sehat, tetap sembuh, sehat, ya kita tetap sehat. Nggak habis sembuh dari satu penyakit, terus masuk penyakit satu lagi. Ya enggak. Kita sehat terus menerus gitu loh. Amin. Kita kuat terus menerus kuat. Kita memiliki hikmat, terus menerus memiliki hikmat. Kita diberkati terus, secara finansial kita terus diberkati. Ya, jangan sebentar kita begitu diberkati, kemudian aduh orang nggak punya hikmat, terus pergi kemana-mana, apa habisin, lain sebagainya. Kemudian kaget lagi, waduh keadaan keuangannya sudah menipis. Ya, kita semua punya hikmat Tuhan, sehingga ada buah yang tetap yang Tuhan sediakan buat kita yang akan terus terlihat. Ya. Nah, jadi benih yang mulai bertumbuh, berkecambah, sampai ada cabang-cabangnya, kemudian akan ada buahnya ya. Nah, jadi lebih baik kita melihat bahwa ada orang-orang yang berusaha melepaskan energinya untuk bertumbuh, untuk maksudnya akarnya dulu yang kuat. Ya. Nah, kebanyakan orang nggak suka proses pembentukan akar ini. Ya, orang lebih ingin cepat dapat manfaat firman Tuhan itu secara cepat. Itu namanya mujizat. Ya, kita perlu mujizat di beberapa waktu, tetapi mujizat itu bukanlah yang terbaik dari Tuhan. Yang terbaik dari Tuhan adalah hidup dalam berkat. Amin. Mujizat itu sesekali kita perlu, oke, pada saat kita betul-betul sakit, kita perlu mujizat Tuhan, boom, kita sembuh. Tetapi jangan terus-terusan kita hidup dari mujizat ke mujizat yang lain. Itu artinya kita hidup dari satu krisis ke krisis yang lain. Hidup kayak begitu capek. Ya, kita hidupnya harusnya konstan di dalam berkat Tuhan. Hidup kita naik terus menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Ya, jadi hanya firman yang berakar secara pribadi di hati kita yang akan betul-betul menghasilkan buah. Ya, jadi perlu ada sistem akar yang kuat, yang bagus, yang dibangun untuk mempertahankan pertumbuhan. Nah, di dalam Efesus 3 ayat 17 berkata begini, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, ayat ini berbicara tentang bukan hanya Kristus itu tinggal dalam roh kita, tetapi Kristus juga itu oleh imanmu itu tinggal dalam hati. Hati ini artinya bukan cuma roh, tetapi di jiwa, di pikiran. Kristus juga bukan cuma tinggal dalam roh, tetapi tinggal di dalam pikiran kita. Amin. Ya, sehingga kita bisa berakar. Nah, di sini dikatakan oleh iman. Kebanyakan orang Kristen nggak suka melakukan segala sesuatu oleh iman. Ada beberapa orang lebih suka pakai pikiran dia, sedikit yang menggunakan iman. Ya, bahkan banyak orang Kristen menggunakan perasaan. Ya, nah Bapak Ibu, iman itu bisa menghasilkan perasaan, tapi perasaan itu tidak akan menghasilkan iman. Perasaan itu bukanlah iman. Ya, ya beberapa orang Kristen mungkin kadang-kadang suka berdoa yang konyol. Tahu doa orang Kristen yang konyol? Seperti apa? Tuhan, kami mohon Kau menyertai kami hari ini. Kedengarannya rohani Bapak Ibu. Tetapi kalau kita bilang, Tuhan tolong sertai aku sepanjang hari ini. Tuhan, di mana Engkau? Tolong aku. Firman Tuhan bilang apa? Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan Engkau. Aku sekali-kali tidak pernah
membiarkan engkau. Tuhan gak pernah biarin, Tuhan gak pernah tinggalin. Terus kita bilang, Tuhan tolong sertai aku. Gimana caranya? Dulu di gereja-gereja yang lama ya dulu ya, saya kalau di setiap ibadah, Tuhan tolong sertai ibadah kami ini. Waduh, haleluya. Tuhan ada beserta dengan kita. 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Amin. Bahkan dia tinggal di dalam hati kita. Ya, jadi kalau kita memahami kasih Tuhan, kalau kita memahami betul-betul bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalin kita, tidak pernah membiarkan kita, Dia sangat mengasihi kita, Dia Bapa yang baik. Nggak ada satupun yang kita takutkan. Amin. Nggak ada satupun yang kita khawatirkan. Harusnya. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita perlu mengenal betul-betul kasih Tuhan ya. Nah, anugerah Tuhan, segala sesuatu yang sudah ditempatkan di dalam roh kita itu tidak ditarik kembali oleh Tuhan. Dia bukan Tuhan yang beri, kemudian dia Tuhan yang ambil. Enggak. Ya, dia sudah beri, dan sekali dia beri, dan dia beri terus. Amin. Ya, sudah telat. Itu sudah jadi milik kita. Tapi segala sesuatu yang sudah jadi milik kita ini itu gak akan berguna kalau kita gak tahu. Makanya kita perlu menyelidikinya di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ya. Di dalam kitab Kolose 2 ayat 7 berkata, Kolose 1 ayat 23 ini berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kita lanjut ya, di Kolose 2 ayat 7 berkata, hendaklah kamu berakar. Ini selalu bilang berakar. Boleh bilang berakar? Berakar. Ya. Ngomong ke kiri deh, ke kanan, bilang kamu berakar. Ya. Berakar itu artinya apa? Berakar itu artinya mulai merenungkan firman. Ya. Yang disebut berakar itu artinya kita mulai merenungkan. Jangan cuma kita terima firman terus kemudian hilang. Kita harus ambil firman, renungkan. Renungkan itu artinya apa? Dipikirin terus menerus. Dipikir. Kalau Tuhan bilang begini, oh Tuhan bilang bilur-bilurnya sudah menyembuhkan aku. Bilur-bilurnya, apa sih bilur-bilurnya? Cari tahu. Ya. Betul-betul selidiki, ya. Nah, benih yang pertama ditanam ini adalah satu langkah awal yang bagus. Amin. Ya. Nah, bagaimana bertumbuh kita nggak tahu. Kita hanya tahu bahwa firman itu seperti benih, ketika kita simpan, kita tanam dalam hati, tiba-tiba orangnya berubah. Ya, saya mendengar begitu banyak kabar baik, jemaat TLW di sini begitu banyak yang berubah. Mungkin masalah yang dihadapi sama. Dari tahun ke tahun menghadapi masalah keuangan misalnya. Ya, tetapi sekarang responnya, cara berpikir, sukacitanya itu berbeda. Ya. Dan mulai ada hikmat untuk sehingga orang itu tidak masuk lagi dalam masalah yang sama dan masalah yang sama. Ya. Saya tahu ada satu pepatah bilang begini, hanya keledai yang bodoh yang jatuh pada lubang yang sama. Amin. Siapa yang keledai yang bodoh? Ya nggak ada di sini. Sana-sana banyak lah. Di sini nggak ada. Amin. Tapi kalau kita selalu terus-menerus menghadapi masalah yang sama dan masalah yang sama terus-menerus, artinya ada sesuatu di dalam kita yang perlu kita robah. Apakah kita punya firman yang mulai kita tabur dalam hati kita? Ya. Bapak Ibu, firman Tuhan ini sangat penting buat kita simpan, kita taruh dalam hati kita, betul-betul kita pikirkan dari hari ke hari ya. Saya percaya ketika hidupmu kelihatannya kok kayaknya gak ada perubahan, kok saya begini-begini aja ya Pak Dolfi, ya jangan tanya saya, tanya Tuhan. Dan Tuhan akan bilang, kamu perlu firmanku, kamu perlu perkataanku untuk engkau simpan di dalam hatimu. Amin. Ya. Bapak Ibu, kita gak bisa hidup dari komitmen orang lain terhadap firman. Komitmen saya terhadap firman, saya mau baca firman, saya mau renungkan firman,
saya penuhi pikiran saya dengan firman, itu tidak bisa Bapak Ibu ambil dari saya. Saya mungkin bisa bagikan, hari Minggu seperti ini saya bisa bagikan, mungkin di doa BBL saya bisa bagikan, di hari Rabu ada klub saya bisa bagikan. Tetapi kalau kita nggak mulai mengambil satu komitmen untuk mulai mengambil waktu juga untuk mulai merenungkan, untuk mau coba kita mau apa yang kita mulai pikirkan, kita mulai tulis, kita mulai selidiki kebenaran firman Tuhan, dan kita mulai bagikan ke orang-orang, sampai pada posisi itu, kalau kita cuma menerima terus kemudian kita akan menjadi seperti kemudian firman itu ditabur kemudian hilang. Ya, mulailah, coba ambil waktu untuk kita mulai ambil catat. Ya, Pak Iwan selalu bilang catat setiap kali apa yang ini. Kalau nggak rekam, ya, supaya kita bisa dengar ulang. Nah, kita punya Spotify, kita punya YouTube yang selalu bisa diulang-ulang. Ya, Bapak Ibu bisa dengar. Begitu banyak firman Tuhan yang saya dengerin. Beberapa kali saya ulang, saya dengar. Tiba-tiba ada sesuatu, yes, ini yang saya dapat. Itu seperti Tuhan berbicara langsung ke saya. Bukan orang itu berbicara. Ya, kita tahu bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kristus seakan-akan berbicara langsung ke kita. Mungkin orang lain menyampaikan sesuatu, tapi ketika itu kita tahu bahwa itu sebenarnya bukan Pak Dolfi yang ngomong, tapi betul-betul Kristus yang ngomong melalui Pak Dolfi, itu kita terima, itu luar biasa. Kita seperti dapat pewahyuan, itu seperti hidup ya. Hidup. Jadi itu nggak cuma sekedar firman yang kita dengar. Ya, kadang-kadang kita terlalu menganggap enteng dan terlalu cepat. Ketika ada seseorang yang meng-quote firman Tuhan, ya, kita terlalu cepat. Tiba-tiba ya sudahlah, saya tahu kok ayat itu apa. Oh, saya tahu. Pak Dolfi ini kalau habis bicara ini, kalau dia bawa firman ini, dia akan ke sini. Ya, Bapak Ibu kehilangan esensinya, kehilangan firmannya. Dengar baik-baik. Ya, kalau ayat ini bilang hendaklah kamu berakar di dalam dia. Apa ini maksud ayat ini ya? Nah, kalau kita tidak mengerti, artinya apa yang tadi dibilang? Seperti dicuri oleh iblis. Kalau kita nggak mengerti ayat ini, makanya firman Yesus bilang mengumpamakan ini seperti penabur yang nabur firman. Kita perlu memahami, perlu understanding, perlu mengerti. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau kan guruku yang agung, guru yang mulia. Terangkan kepadaku, jelaskan ayat ini apa. Apa ini maksud dengan aku berakar di dalam Kristus? Artinya aku harus merenung-renungkan terus tentang Kristus. Dibangun di atas dia. Artinya hidupku ini betul-betul berdasarkan Kristus, berdasarkan perkataan Kristus. Dan hendaklah kamu bertambah teguh. Artinya kita ini bisa mungkin goyah, bisa lemah kadang-kadang. Tetapi yang dikatakan di sini kita bertambah teguh. Dalam apa? Dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Dan hendaklah hati kita melimpah dengan syukur. Amin. Bagaimana sih orang yang berlimpah dengan syukur? Saudara mau tahu bagaimana cara orang yang berlimpah dengan syukur? Berlimpah dengan syukur. Seperti itu. Mau sekali lagi? Berlimpah dengan syukur. Yes. Amin. Ya. Seperti itu. Ya, bersyukur. Terima kasih Tuhan, hidupku. Kemarin saya sama Bu Nini, kita berdua jalan, kita pergi kemana-mana. Kita pergi ke beberapa ke kedukaan, ke apa ya. Saya melihat berbagai macam model orang dan lain sebagainya. Dan saya bilang sama dia, kita berdua bilang, terima kasih Tuhan ya. Kita berdua betul-betul Tuhan memberkati hidup kami berdua. Usia saya ini sudah setengah abad lebih, tapi masih kelihatan 25 kan? Amin. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu kalau dibanding sama teman-teman saya bukannya nyombong. Benar-benar saya muncul sendiri ya, glowing sendiri. Nggak pakai Korea-Korea loh ya. Pakai apa? Pakai firman Tuhan. Haleluya. Sehat. Ya, saya sedih. Lihat beberapa teman itu dia, tangannya udah gemeter. Seusia saya. Mukanya udah kelihatan tua banget gitu loh. Jadi saya bilang, Tuhan terima kasih. Karena ini adalah hasil dari renungan firman Tuhan bertahun-tahun sebelumnya.
Ya Bapak Ibu pakai skincare bertahun-tahun. Kalau nggak ada perubahan, ganti dengan firman Tuhan. Amin. Ya. Ya. Wah, sudah ada yang tepuk-tepukan. Oke, thank you. Ya, firman Tuhan itu menyegarkan kita. Amin. Mata kita bisa berbinar-binar. Ketika kita menyampaikan sesuatu, orang bisa melihat kehidupan dalam kita. Kita pergi kemana-mana, orang senang. Bukan kita dijauhin, enggak. Kita disukai orang, disenengin orang. Ya, Bapak Ibu ambil firman. Cuma satu ini aja, aduh. Firman Tuhan itu, firman Tuhan sendiri berkata bahwa di akhir zaman kita penuh dengan kelimpahan firman. Perhatikan, di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, di TikTok, di mana-mana ada orang yang menyampaikan firman Tuhan. Ya kalau kita mulai mau fokus ke situ, fokus pada firman Tuhan, hidup kita benar-benar berubah. Ya, kita jadi berkat. Ya, satu kesaksian ada seorang hamba Tuhan, dia mau ketemu dengan seorang ibu, terus mereka janjian di mall, terus dia lupa janjiannya di mana ya. Tapi akhirnya bisa ketemu. Terus hamba Tuhan ini tanya begini, "Bu, kenapa Ibu bisa tahu saya ada di sini?" "Oh, saya melihat ada cahaya. Di toko ini ada cahaya. Saya masuk. Kemudian cahayanya pindah ke toko sebelah. Pindah. Akhirnya ketemu." Saudara tahu, kita itu bercahaya di mana-mana. Amin. Kemanapun kita pergi. Orang bisa tahu. Kita ini seperti kota yang terletak di atas bukit. Nggak mungkin lagi tersembunyi. Karena terang banget. Semua memperhatikan hidup kita. Amin. Ya kalau kita ada salah sedikit, ada salah lain, cepat berbalik pada Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita ini memiliki terang, radiant ya, bercahaya. Ya, sedemikian rupa cahaya kita. Ya, kita tidak membawa kegelapan. Karena kita sudah dipindahkan dari kerajaan gelap. Amin. Itu yang lama sudah berlalu. Sekarang kita ada dalam terangnya Allah. Amin. Puji Tuhan. Oke, saya mau simpulkan saja. Yang terakhir sebenarnya saya mau bahas yang tanah yang jenis kedua dan ketiganya lebih dalam. Nanti di waktu yang akan datang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu ya. Senang ya. Kita kayaknya kalau mulai bahas firman itu rasanya aduh hidup rasanya seger ini dia. Ya. Nah, pada akhirnya yang ditaburkan di tanah hati di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Apa yang membuat tanah itu baik? Kita tahu bahwa ada banyak unsur hara, ada banyak sesuatu yang yang bagus di dalam tanah hatinya. Ya, tidak ada batu-batu, tidak ada semak belukar. Kitalah yang perlu mulai menyingkirkan semak belukar itu, kekhawatiran. Tuhan bilang selalu jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Nah, kenapa kita harus khawatir? Apakah bisa nambah umur kita? Enggak. Ya, apakah bisa nambah dompet kita? Ya enggak. Ya, kekhawatiran itu singkirin aja. Bagaimana menyingkirkannya? Kembali dengan mengganti dengan firman pikiran kita. Mulai pikiran firman. Kalau kita sudah mulai khawatir, kita bawa kepada firman pikiran kita, ya. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang baik ya. Kalau kita fokus kepada firman, kalau kita memiliki masalah kesehatan, kita fokus pada firman kesembuhan. Amin. Kalau kita memiliki masalah keuangan, kita fokus pada firman kemakmuran. Kalau kita punya masalah dengan hubungan, kita fokus kepada firman Tuhan tentang kasih Bapa. Ya, Tuhan yang begitu mengasihi kita, ada hubungan yang begitu erat, yang kuat. Tuhan sangat-sangat mengasihi kita semua. Amin. Ya Bapak Ibu, jadi hari ini saya percaya kalau kita mau ambil satu firman Tuhan saja, kita simpan dalam hati kita, keep. Ya, disimpan itu artinya firman Tuhan bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Apa yang kita mau pancarkan? Kehidupan atau kematian? Karena sesuatu yang kita simpan di dalam itu pasti akan memancar keluar. Nah, kalau kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, kita membaca
kita merenungkan, kita mulai memikirkan firman itu sama seperti kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Roh kita sudah sempurna, jiwa kita dibaharui terus-menerus dengan kebenaran firman Tuhan, dan dari jiwa yang dibaharui ini akan memancar mulai kehidupan. Ya, itu akan terlihat tubuh kita sehat, penuh dengan sukacita. Ya, orang mau bicara apapun, udahlah, ya, urus dirimu sendiri-sendiri, masing-masing. Aku mau urusanku dengan Tuhan. Apa yang Tuhan ngomong tentang saya, itu yang saya mau dengar. Saya tidak mau dengar omongan orang-orang. Saya mau dengar firman Tuhan aja yang terjadi dalam hidup saya. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati ya semua.